Makanan utama yang menyebabkan artritis. Anda perlu berhati-hati dengannya. Tahukah Anda bahwa ada makanan yang mungkin merusak sendi Anda setiap hari dan Anda tidak menyadarinya? Artritis, nyeri yang mengganggu yang memblokir gerakan Anda dan mencuri kualitas hidup Anda, mungkin sedang diberi makan secara literal oleh apa yang Anda letakkan di piring Anda. Ya, pola makan Anda mungkin sedang memicu tubuh Anda tanpa Anda sadari. Dan di antara semua makanan berbahaya, ada satu yang paling merugikan di antara semuanya. Keberadaannya dalam sarapan, camilan, hidangan cepat, bahkan dalam makanan orang-orang yang mencoba menghemat waktu. Terlihat tidak berbahaya, tetapi sangat merusak bagi sendi Anda. Dalam video ini, Anda akan mengetahui 9 makanan terburuk bagi mereka yang menderita artritis. Beberapa di antaranya dianggap umum atau normal, tetapi secara diam-diam merusak kesehatan sendi Anda. Yang paling buruk di antara semuanya akan diungkapkan di akhir. Itu adalah makanan yang perlu Anda hilangkan dari hidup Anda jika Anda ingin merasakan pengurangan yang sebenarnya. Apakah Anda ingin tahu makanan apa yang memicu peradangan pada sendi Anda dan bagaimana melindungi diri Anda dari mereka? Jadi tonton sampai akhir. Jawabannya mungkin mengubah segalanya. Nomor 9. Iga sapi. Tahukah Anda bahwa iga sapi dapat menjadi salah satu penjahat terburuk bagi mereka yang menderita artritis? Daging ini yang lezat dan lezat, meskipun disukai, adalah bom lemak jenuh yang sebenarnya. Ketika kita membicarakan kesehatan sendi, jenis lemak ini adalah pemicu peradangan yang kuat. Artritis, sebagai kondisi peradangan, seringkali semakin parah ketika makanan seperti ini menjadi bagian dari rutinitas makan. Memakan iga secara berkala mungkin tidak menjadi masalah, tetapi ketika menjadi kebiasaan, dampaknya pada tubuh tidak dapat dihindari. Lemak jenuh yang ada dalam iga memicu produksi zat peradangan yang disebut sitokin. Molekul-molekul ini seperti pengirim pesan kecil tubuh yang meningkatkan proses peradangan. Dalam kasus sendi, mereka mempromosikan pembengkakan, nyeri, dan kekakuan, gejala klasik artritis. Seiring waktu, proses ini memakai tulang rawan dan membatasi gerak, membuat setiap gerak semakin sulit dan menyakitkan. Faktor lain yang mengkhawatirkan adalah bahwa iga biasanya disiapkan dengan cara yang memperburuk dampak negatifnya. Dipanggang dengan lemak, disajikan dengan saus kaya garam, dan seringkali dikonsumsi dengan makanan peradangan lainnya. Semua ini menciptakan skenario sempurna agar tubuh bereaksi dengan peradangan yang lebih banyak, terutama pada mereka yang sudah memiliki kecenderungan terhadap artritis atau menderita penyakit autoimun. Dan bukan hanya di sendi saja yang menimbulkan kerusakan. Iga. Kelebihan lemak jenuh juga berkontribusi pada peningkatan kolesterol jahat, LDL, yang memengaruhi kesehatan kardiovaskular. Dan meskipun terlihat jauh, ada hubungan langsung antara jantung dan sendi. Ketika sistem sirkulasi terganggu, nutrisi jaringan sendi juga menderita, memperburuk gejala artritis dan mempersulit pemulihan. Mungkin Anda berpikir bahwa menghilangkan iga dari menu adalah kelebihan, tetapi mengurangi konsumsinya dapat memberikan pengurangan yang nyata pada nyeri sendi. Penggantian dengan daging yang lebih kurus seperti ikan atau ayam panggang dapat mengubah kehidupan sehari-hari Anda. Perbedaan dalam disposisi, mobilitas, dan kualitas hidup dapat sangat besar hanya dengan perubahan ini, dan tentu saja, kesehatan Anda secara keseluruhan akan memperoleh manfaatnya. Nomor 8. Ayam goreng tepung. Jika ada makanan yang terlihat tidak berbahaya tetapi dapat secara diam-diam merusak sendi Anda, makanan itu adalah ayam goreng tepung. Di balik keripiknya yang tidak tertahankan, tersembunyi bahaya nyata bagi mereka yang menderita artritis. Ini disebabkan oleh kombinasi yang meledak, lemak jenuh, minyak yang digunakan kembali, dan tepung terigu. Ini adalah hidangan yang, meskipun dibuat dengan protein kurus, berubah menjadi musuh sejati kesehatan sendi ketika digoreng dan dilapisi tepung. Ketika digoreng, ayam menyerap jumlah besar minyak, seringkali digunakan kembali beberapa kali di dapur komersial. Minyak-minyak ini, ketika dipanaskan berulang kali, mengalami proses oksidasi, menghasilkan zat beracun yang menyebabkan peradangan di tubuh. Seperti menuangkan bahan bakar ke api unggun. Mereka yang memiliki artritis merasakan efeknya dengan cepat, dengan meningkatnya nyeri dan kekakuan pada sendi, terutama pada jam-jam pertama setelah bangun tidur. Tepung yang digunakan dalam pelapis juga memburuk keadaan. Karena direfin, memiliki indeks glikemik tinggi dan berkontribusi pada lonjakan glukosa dalam darah yang memicu pelepasan insulin. Proses yang, dalam kelebihan, memakan proses peradangan. Dan seolah-olah itu tidak cukup, pelapis seringkali dipenuhi garam dan perasa buatan yang juga mengacaukan sistem imun, faktor lain yang kritis bagi mereka yang hidup dengan artritis.
Apakah Anda pernah menyadari seberapa sering Anda merasakan lebih banyak kekakuan dan ketidaknyamanan pada sendi setelah mengonsumsi makanan berminyak dan berat? Itu bukan kebetulan. Ayam goreng tepung adalah salah satu makanan yang menutupi gejala pada awalnya, tetapi beberapa hari kemudian menunjukkan wajah sebenarnya dengan nyeri, peradangan, dan mobilitas yang berkurang. Kesenangan kuliner sederhana dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan. Dan lihat, terus ikuti saya sampai akhir video ini karena makanan terburuk di antara semuanya, yang paling merugikan bagi mereka yang memiliki artritis, masih akan datang. Akan diungkapkan di babak terakhir. Ini akan mengejutkan Anda untuk mengetahui makanan apa, dan mungkin ada di dapur Anda saat ini. Nomor 7. Donat industri. Penampilan yang empuk, rasa manis, dan lapisan berkilau donat industri menyembunyikan salah satu perangkap terbesar bagi mereka yang menderita artritis. Manis ini adalah bom peradangan yang penuh dengan gula terrefinasi, lemak trans, dan tepung terigu putih. Mereka mempromosikan lingkungan yang sempurna untuk memburuknya nyeri sendi dan peradangan kronis. Seperti setiap gigitan memberikan lebih banyak tekanan dan keausan pada sendi Anda. Lemak trans yang digunakan untuk memberikan tekstur dan memperpanjang masa kadaluarsa donat adalah salah satu zat paling merugikan yang seseorang dengan artritis dapat konsumsi. Mengubah struktur sel dan memfasilitasi peradangan sistemik, membuat tubuh lebih rentan terhadap reaksi yang menyakitkan. Lemak-lemak ini, yang seharusnya sepenuhnya dihindari, masih ada di banyak produk industri dan adalah pemicu langsung untuk memburuknya penyakit. Gula adalah elemen kunci dalam dampak merusak donat. Dalam kelebihan, meningkatkan kadar glukosa dalam darah dan memicu pelepasan sitokin peradangan. Ini berarti bahwa, selain membebani pankreas dan merusak metabolisme, gula juga berkontribusi pada kondisi peradangan yang berkepanjangan, tepatnya apa yang harus dihindari oleh mereka yang memiliki artritis. Dan tepung terigu putih berubah cepat menjadi gula di tubuh, memakan siklus berbahaya itu lebih jauh. Tubuh merespons dengan peradangan, dan hasilnya muncul langsung di sendi. Lebih banyak nyeri, lebih banyak kekakuan, lebih sulit untuk bergerak. Bagi mereka yang sudah hidup dengan batasan karena artritis, kombinasi ini adalah racun yang disamarkan sebagai hidangan penutup. Nomor 6. Pizza sosis dengan keju ekstra. Jika ada kombinasi yang hampir tidak ada yang tahan tetapi bencana bagi mereka yang menderita artritis, kombinasi itu adalah pizza sosis dengan keju ekstra. Mungkin terlihat hanya sebagai kenikmatan akhir pekan, tetapi apa yang menyebabkan pada tubuh Anda dapat bertahan lebih lama dari beberapa jam? Kita membicarakan persatuan daging olahan, keju olahan, dan adonan terigu, resep sempurna untuk peradangan intens dan berkepanjangan. Sosis, seperti semua daging olahan, kaya akan nitrit, pengawet, natrium, dan lemak jenuh. Komponen-komponen ini mempromosikan peradangan di tubuh, terutama di sendi. Bagi mereka yang sudah hidup dengan artritis, ini mewakili pemburukan langsung gejala, lebih banyak nyeri, lebih sulit bergerak, dan lebih banyak krisis peradangan. Kelebihan garam juga menahan cairan dan berkontribusi pada pembengkakan pada sendi. Keju ekstra, selain membebani piring dengan kalori, menambahkan jumlah besar lemak jenuh dan aditif kimia. Lemak jenuh dikenal karena perannya dalam memperbesar proses peradangan, sementara aditif dapat mengganggu fungsi sistem imun. Hasilnya, lingkungan internal yang sempurna untuk memburuknya artritis. Dan kita tidak boleh melupakan adonan putih pizza, terbuat dari tepung terigu. Memiliki indeks glikemik tinggi dan meningkatkan cepat kadar gula dalam darah. Lonjakan glikemik ini menyebabkan reaksi peradangan di tubuh. Selain mengacaukan kadar insulin dan mempromosikan pengumpulan lemak perut, faktor risiko untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk sendi. Selain itu, pizza biasanya dikonsumsi pada malam hari, yang memburuk gejala artritis keesokan harinya. Selama tidur, tubuh memasuki keadaan pemulihan, dan makan malam peradangan mengganggu proses alami ini. Hasilnya adalah terbangun dengan lebih banyak nyeri, lebih banyak kekakuan, dan kurang semangat untuk hari itu. Dan ingat, makanan paling berbahaya di antara semuanya untuk mereka yang memiliki artritis akan diungkapkan di babak terakhir. Tetap bersama saya sampai akhir, karena pengungkapan ini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda menghadapi pola makan Anda. Nomor 5. Kentang goreng beku. Sulit untuk menahan diri dari porsi kentang goreng renyah, terutama ketika disajikan dengan saus lezat dan makanan cepat saji. Tetapi apa yang tampak sebagai camilan tak berbahaya mungkin sedang memicu peradangan serius pada sendi Anda. Kentang goreng beku, terutama yang disajikan di rantai makanan cepat saji, melalui proses industri yang membuatnya sangat merugikan bagi mereka yang memiliki artritis.
Kentang ini digoreng terlebih dahulu secara industri dan kemudian dibekukan, yang berarti mereka sudah membawa jumlah minyak teroksidasi yang signifikan sebelum mencapai wajan Anda atau minyak mendidih kafe. Ketika dipanaskan kembali, minyak-minyak ini menjadi lebih berbahaya, menghasilkan senyawa peradangan yang menyerang langsung sistem imun dan, sebagai akibatnya, sendi Anda. Jenis minyak yang digunakan juga menjadi masalah. Secara umum, mereka adalah minyak sayur terrefinasi, kaya akan omega-6 dan miskin omega-3. Ketidaksiimbangan antara dua jenis lemak ini adalah salah satu penyebab utama peradangan kronis di tubuh. Bagi mereka yang sudah menderita artritis, asupan berkepanjangan lemak pro-peradangan ini seperti menuangkan bensin ke api. Faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah kadar natrium yang tinggi dalam kentang ini. Garam berlebihan menyebabkan retensi cairan dan memburuk pembengkakan pada sendi. Selain itu, mengganggu fungsi ginjal dan kardiovaskular yang baik, dua area yang fundamental untuk pengendalian peradangan sistemik. Dan ingat, pembengkakan dan nyeri pada sendi adalah gejala yang memperburuk ketika tubuh tidak seimbang. Apakah Anda pernah menyadari bahwa setelah mengonsumsi kentang goreng Anda merasakan ketidaknyamanan pada sendi keesokan harinya? Ini bukan kebetulan. Ini adalah peradangan yang menunjukkan kekuatannya. Dan jika kentang tersebut beku dan digoreng kembali dalam minyak yang digunakan kembali, efeknya bahkan lebih buruk. Menghindari jenis makanan ini atau menggantinya dengan alternatif panggang atau disiapkan dengan minyak sehat adalah langkah penting dalam perjuangan melawan artritis. Nomor 4. Keju cheddar olahan. Keju cheddar olahan mungkin terlihat lezat untuk ditambahkan ke camilan, pasta, atau nachos, tetapi bagi mereka yang memiliki artritis dapat menjadi racun yang sebenarnya. Jenis keju ini bukanlah cheddar asli yang dibuat dengan susu dan fermentasi alami. Kita membicarakan kota kecil industri naranja, penuh dengan aditif kimia dan lemak peradangan. Keju cheddar olahan kaya akan lemak jenuh, salah satu pemicu utama proses peradangan di tubuh. Jenis lemak ini meningkatkan produksi penanda peradangan yang bekerja langsung pada sendi, membuatnya lebih kaku, nyeri, dan bengkak. Bagi mereka yang menderita artritis, konsumsi sering keju ini dapat membuat pengelolaan nyeri dan mobilitas menjadi sangat sulit. Selain lemak jenuh, keju cheddar industri mengandung jumlah besar pewarna, pengstabil, pengawet, dan pengembang rasa buatan. Zat-zat ini tidak diakui secara alami oleh tubuh. Ketika bersentuhan dengan sistem imun, dapat memicu reaksi pertahanan yang menghasilkan peradangan. Artinya, respon tubuh dapat bahkan lebih intens daripada yang diharapkan. Titik kritis lainnya adalah keberadaan garam berlebihan. Keju cheddar olahan adalah salah satu juara dalam natrium, dan ini berkontribusi pada retensi cairan dan peningkatan tekanan darah. Kedua faktor ini merugikan sendi, yang menjadi lebih tertekan dan sensitif. Ini adalah kombinasi yang dapat merusak kemajuan apapun dalam pengobatan artritis. Dan masih banyak lagi. Makanan paling merusak untuk artritis belum muncul. Akan diungkapkan di babak terakhir. Jangan lewatkan. Nomor 3. Batang coklat. Siapa yang tidak pernah menikmati batang coklat susu dengan karamel lembut? Masalahnya adalah bahwa kombinasi irresistible itu juga salah satu musuh terbesar bagi mereka yang memiliki artritis. Penggabungan gula berlebihan, susu, dan lemak buruk adalah resep sempurna untuk mempromosikan peradangan di tubuh dan memburuk nyeri sendi. Gula adalah salah satu pemicu peradangan utama dalam pola makan modern. Memicu pelepasan sitokin, zat peradangan yang bekerja langsung pada sendi, memburuk kondisi artritis. Semakin banyak konsumsi gula, semakin besar risiko krisis peradangan, meningkatnya nyeri, dan kekakuan pagi. Dan batang seperti ini mengandung jauh lebih dari hanya dosis gula yang tidak berbahaya. Susu, ketika digabungkan dengan gula dan diproses secara industri, juga berubah menjadi potensi peradangan. Banyak orang memiliki intoleransi atau sensitivitas terhadap laktosa dan protein susu, bahkan tanpa menyadarinya. Ini dapat menyebabkan reaksi peradangan sistemik yang terutama ditunjukkan pada sendi. Lemak yang digunakan dalam jenis coklat ini, sebagian besar, berkualitas rendah, seringkali dihidrogenasi atau sebagian dihidrogenasi. Lemak trans ini dikenal karena efek merusaknya pada kesehatan metabolik dan peradangan. Merusak sel, menyulitkan komunikasi antar jaringan, dan memperburuk stres oksidatif yang secara langsung terkait dengan kemajuan artritis. Masalah lainnya adalah bahwa jenis coklat ini sangat membuat kecanduan. Puncak kenikmatan yang disebabkan oleh gula dan lemak mengaktifkan pusat ganjar di otak yang membawa kepada konsumsi sering dan kompulsif. Hasilnya,
Siklus peradangan yang terus dipakai dengan setiap batang mempengaruhi bukan hanya sendi tetapi seluruh tubuh. Nomor 2. Kue berlapis dengan hiasan. Kue berlapis dengan hiasan sangat umum dalam pesta ulang tahun, perayaan, bahkan dalam kopi sore, mungkin terlihat hanya sebagai kenikmatan sesekali. Tetapi bagi mereka yang hidup dengan artritis, ini mewakili ancaman nyata bagi kesehatan sendi. Penampilan berwarna-warni, rasa manis, dan tekstur lembut menyembunyikan kombinasi sangat peradangan, tepung terigu, gula berlebihan, pewarna buatan, dan lemak trans. Bersama-sama, bahan-bahan ini membentuk koktail kimia yang memperburuk gejala artritis secara brutal. Tepung putih yang digunakan dalam dasar kue memiliki indeks glikemik tinggi, yang berarti berubah cepat menjadi gula dalam darah. Ini menyebabkan puncak glukosa yang, pada gilirannya, memicu pelepasan insulin, proses peradangan secara alami. Bagi mereka yang sudah memiliki sistem imun hiperaktif, seperti yang terjadi pada banyak bentuk artritis, stimulus ini adalah semua yang tidak dibutuhkan tubuh. Hasilnya, peradangan, nyeri, dan kehilangan mobilitas pada sendi. Gula yang ada baik di adonan, isian, maupun hiasan memperburuk skenario ini. Memakan proses peradangan, mempromosikan pengumpulan lemak perut, dan mengacaukan mikrobiota usus, faktor kritis yang mempengaruhi langsung imunitas dan, dengan demikian, tingkat peradangan di tubuh. Selain itu, gula mengurangi produksi kolagen, protein esensial untuk kesehatan sendi, mempercepat degenerasi tulang rawan. Dan tidak berakhir di sana. Banyak kue industri atau yang dipesan di toko roti populer dibuat dengan margarin murah dan lemak sayur dihidrogenasi, dikenal sebagai lemak trans. Lemak-lemak ini tidak hanya meningkatkan kolesterol jahat, tetapi juga mengganggu langsung respons sel terhadap peradangan. Mereka mengacaukan komunikasi antar sel tubuh, merusak fungsi sistem imun, dan memperburuk stres oksidatif, salah satu faktor yang paling berkontribusi terhadap kemajuan artritis. Pewarna dan pengawet yang ada dalam kue-kue ini juga tidak bersalah. Mereka diidentifikasi oleh tubuh sebagai zat asing yang dapat memicu respon peradangan pada orang-orang yang sensitif. Bahkan pada mereka yang tidak merasakan efek langsung, aditif ini mempromosikan pengumpulan racun dan keausan organ yang bertanggung jawab atas desintoksikasi, seperti hati dan ginjal. Seiring waktu, pengumpulan ini juga mempengaruhi kesehatan sendi. Tetapi, tentu saja, sulit untuk menghindari jenis kue ini dalam acara sosial atau kesempatan istimewa seperti ulang tahun. Kunci adalah moderasi, baik dalam makan maupun dalam menghindari. Dan sekarang saatnya yang paling penting. Saatnya mengungkapkan makanan paling merugikan dalam video ini bagi mereka yang memiliki artritis. Nomor 1. Sosis. Ya, sosis, tanpa keraguan, adalah makanan terburuk bagi mereka yang memiliki artritis. Apa yang tampak sebagai bahan yang cepat dan murah untuk hotdog atau makanan praktis, sebenarnya adalah salah satu produk paling ultraolahan di industri makanan. Dikemas dengan nitrit, pengawet, pewarna buatan, kelebihan garam, dan protein berkualitas rendah, sosis menggabungkan semua faktor yang memburuk peradangan kronis di tubuh. Dan bagi mereka yang memiliki artritis, itu adalah vonis nyeri yang berkepanjangan. Nitrit yang digunakan untuk mengawetkan warna merah muda sosis dan memperpanjang masa simpannya adalah zat yang sangat reaktif yang, ketika dimetabolisme, membentuk senyawa beracun seperti nitrosamina. Zat-zat ini secara langsung terkait dengan peningkatan stres oksidatif dan peradangan sel. Tubuh menginterpretasikan senyawa-senyawa ini sebagai penyerang, mengaktifkan mekanisme pertahanan yang lebih memakan peradangan pada sendi. Sosis juga kaya akan garam, jauh lebih banyak daripada yang direkomendasikan untuk pola makan sehat. Kelebihan natrium menyebabkan retensi cairan, meningkatkan pembengkakan sendi dan tekanan di dalam sendi. Ini secara langsung berkontribusi pada ketidaknyamanan, kekakuan, dan pembatasan gerakan. Dan jika Anda sudah menderita krisis artritis, Anda tahu bagaimana pembengkakan dapat memburuk segalanya dalam waktu singkat. Titik kritis lainnya adalah komposisi sosis. Dibuat dari sisa-sisa daging dan lemak hewan, ditambah aditif kimia yang meniru rasa dan tekstur. Kita membicarakan makanan yang secara nutrisional menawarkan sangat sedikit dan menyebabkan banyak kerusakan. Lemak jenuh yang ada dalam produk ini juga memakan peradangan dan mempengaruhi kesehatan kardiovaskular, yang, seperti yang kita lihat, sangat terkait dengan kesejahteraan sendi. Dan seolah-olah semua itu tidak cukup, sosis juga mengandung pewarna dan pengembang rasa buatan yang mempengaruhi sistem imun secara negatif. Aditif ini menipu tubuh, tetapi memicu respon peradangan yang intens yang mempengaruhi bukan hanya sendi tetapi seluruh tubuh. Dan ketika dikonsumsi secara teratur,
Sosis berkontribusi pada kondisi peradangan kronis, diam-diam, dan merusak. Kemudahan dengan mana makanan ini disertakan dalam makanan sehari-hari, baik dalam camilan, hidangan siap saji, bahkan dalam sarapan, membuat situasi semakin parah. Banyak orang, termasuk anak-anak dan orang tua, mengonsumsi sosis secara mingguan tanpa membayangkan dampak yang ditimbulkannya. Tetapi kebenarannya adalah bahwa bagi mereka yang ingin meringankan gejala artritis dan melindungi sendi mereka, sosis harus dihilangkan dari menu tanpa ragu-ragu. Dan jika Anda ingin menerima lebih banyak video yang dapat membantu Anda menjadi orang yang lebih energik dan penuh vitalitas, berlangganan ke saluran. Saya selalu membawa video untuk membantu Anda dalam perjalanan ini karena saya memiliki tujuan sederhana, membuat Anda menjadi orang yang lebih kuat dan sehat yang dapat hidup bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Dalam video yang muncul sekarang di layar Anda, saya mengungkapkan dampak mengejutkan pada tubuh Anda dari campuran minyak castor dengan soda kue. Untuk melihat video tersebut, cukup klik pada layar. Dengan dedikasi, menjadi kuat adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.